Saudara-saudari, salam damai dalam Kristus. Hari ini, Kamis 5 November 2020. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Bersama dengan saya, Maria Ratih Sandriawati dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami kembali mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat menjadi penerang bagi kehidupan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak dapat menghindar dari kritik. Apapun yang kita lakukan, pastilah bisa mengundang kritik. Entah itu kritik yang membangun, ataupun kritik yang menjatuhkan. Bahkan ketika kita diam pun, pasti ada juga kritik yang terlontar. Dalam bacaan Injil hari ini, para ahli Taurat dan orang Farisi mempersoalkan kepantasan para pemungut cukai yang datang kepada Yesus. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, pemungut cukai adalah sampah masyarakat
yang seharusnya dihindari. Mereka tidak pantas diajar oleh Yesus, dan Yesus pun juga tidak pantas makan bersama mereka. Ironisnya, para pemungut cukai dan orang berdosa itu mendekati Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru sering mendekati Yesus dengan maksud mencari kesalahan atau bahkan mengkritik Yesus. Dan Yesus pun menjawab keberatan orang Farisi dan ahli Taurat itu melalui perumpamaan tentang domba yang hilang. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau menunjukkan apa yang ada di hati Allah terhadap para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah yang dimaksud dengan domba yang hilang itu? Kita. Ya, kita semua adalah domba sesat itu, atau paling tidak pernah menjadi domba sesat. Jika seekor domba tersesat, maka ia berada dalam bahaya besar. Jika tidak ada pertolongan, maka dapat dipastikan dia akan binasa. Bukankah ini juga menggambarkan situasi diri kita? Seorang pendosa, termasuk saya dan juga saudara, tidak dapat menyelamatkan diri dengan kekuatan diri sendiri. Kita membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Ketika ada satu domba yang hilang, maka sang gembalalah yang dengan aktif mencari sampai menemukan domba yang hilang itu. Posisi aktif ada di tangan sang gembala, bukan pada si domba. Begitu juga dengan kita. Allah lah yang menemui kita. Keselamatan kita ada hanya karena kasih karunia Allah semata, bukan hasil kerja manusia. Kita harus menghargai anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Melalui perumpamaan ini juga, Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia bersedia makan bersama orang-orang yang tersingkirkan, baik secara sosial maupun secara rohani. Bersediakah kita sebagai pribadi dan juga sebagai murid Yesus mau melaksanakan hal itu pula? Sikap kaum Farisi dan ahli Taurat seharusnya membuat kita berintrospeksi diri. Sebagai murid Yesus Kristus, bagaimana sikapku selama ini terhadap orang-orang yang kita anggap berdosa dan terpinggirkan? Kita semua tahu bahwa melaksanakan kasih memang tidak semudah mengucapkannya. Tetapi kita juga tahu bahwa Allah telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan yang terhilang dan berdosa. Dan Yesus telah memberikan kita Roh Kudus untuk mengerjakan keselamatan yang kita peroleh di dalamnya dengan mencari dan membawa pulang yang terhilang. Marilah berdoa. Tuhan, jauhkanlah kami dari sikap merasa diri sok suci. Ajarlah kami agar dapat membantu saudara kami untuk kembali kepadamu, bukannya malah merendahkan saudara kami yang jatuh berdosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.